Halo Miss Emil, sekarang kelompok kami ingin menjelaskan mengenai proyek impuls dan momentum kita, yaitu di sini kita memodifikasi helm. Permasalahan. Agus adalah seorang murid. Dia setiap hari pergi ke sekolah dengan sepeda. Akan tetapi, suatu hari Agus terjatuh dari sepeda dengan cukup keras. Di situ, Agus sadar bahwa helm yang dia pakai itu berfungsi dengan baik. Tetapi, saat terjatuh, Agus merasakan bahwa helmnya kurang empuk. Agus merasakan bahwa pada bagian dalam helmnya cukup keras, sehingga kepala dia merasakan sakit. Di sini, Agus harus menemukan solusi agar bagian dalam helm setidaknya lebih empuk, agar benturan yang dirasakan tidak sesakit itu. Penyelesaian masalah. Setelah kita diskusi, ada 3 poin penyelesaian masalah. Yang pertama, bagian dalam helm harus dibuat menjadi lebih empuk agar benturan yang dirasakan oleh Agus tidak begitu sakit. Yang kedua, bahan yang digunakan merupakan bahan yang gampang dicari dan dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, jika kena benturan, helm akan setidaknya mengurangi rasa sakit saat jatuh dari sepeda. Nah, proyek kita pasti berhubungan dengan impuls dan momentum. Apa itu impuls dan momentum? Yang pertama adalah momentum. Apabila suatu benda bergerak dengan kecepatan tertentu, maka benda tersebut pasti mempunyai momentum. Jadi, momentum adalah besaran yang berhubungan dengan massa dan kecepatan. Kalau momentum lebih besar, otomatis kita bakal lebih susah memberhentikan benda tersebut. Nah, rumus momentum adalah P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Jadi momentum adalah massa kali kecepatan. Sedangkan impuls adalah gaya yang diperlukan untuk membuat suatu benda menjadi bergerak. Tentu saja ada interval waktu tertentu di sana. Biasanya terjadi dalam waktu yang singkat. Impuls menyebabkan adanya perubahan momentum. Jadi impuls yang bekerja pada benda didapatkan dengan mengalihkan gaya yang bekerja pada benda dalam selang waktu tertentu. Nah, rumus impuls adalah I sama dengan F kali delta T, di mana I adalah impuls dan F adalah gaya yang bekerja pada benda. Delta T adalah selang waktu gaya tersebut bekerja. Teorema hubungan impuls dan momentum. Impuls yang bekerja pada benda itu sama dengan perubahan momentum yang bekerja dengan benda tersebut juga. Sama seperti yang dinyatakan oleh hukum Newton kedua. Jadi, bila kita memberi gaya dan gaya tersebut menghasilkan gaya impuls sebesar 5 Newton terhadap suatu benda tersebut, maka perubahan momentum benda tersebut adalah 5 Newton juga. Maka, rumus untuk menyatakan hubungan impuls dan momentum adalah F sama dengan delta P atau F kali delta T sama dengan P2 kurang P1. Nah, mengapa bisa terjadi? Karena I sama dengan F kali delta T. Setelah itu, F adalah M kali A. Jadi, I sama dengan M kali A kali delta T. Habis itu, I sama dengan M kali delta V dibagi sama dengan delta T, lalu dikali delta T lagi. Karena ada 2 delta T, mari kita coret. Jadi, M dikali delta V. Nah, delta V sama dengan V2 dikurangi V1. Dan rumus momentum adalah M kali V. Jadi hasil akhirnya adalah I sama dengan M2 atau M dikali V2 dikurangi V1. Sama juga dengan I sama dengan P2 dikurangi P1. Yaitu atau sama juga dengan I sama dengan delta P. Oke, definisi usaha dan energi. Usaha adalah gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Maka, rumus yang dapat disimpulkan adalah W kali F kali atau W sama dengan F kali S, yaitu gaya dikalikan dengan jarak perpindahannya. Sedangkan, energi adalah sesuatu kemampuan untuk melakukan kerja. Energi memiliki beberapa jenis, yaitu energi kinetik, energi potensial per gas, dan energi mekanik.
Nah, energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda ketika sedang bergerak. Sedangkan energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda ketika berada ketinggian yang tinggi. Karena energi ini adalah tentang potensi apa yang bisa dilakukan benda tersebut ya dengan bantuan gravitasi. Nah, energi potensial pegas sama dengan energi potensial gravitasi. Berarti bukan gravitasi yang memberikan energi potensialnya, tapi kerenggangan suatu pegas. Nah, sedangkan energi mekanik adalah kombinasi dari energi kinetik dengan energi potensial. Dan besarnya energi selalu tetap sama jika tidak diberikan gaya luar. Nah, ini adalah rumus energinya. Usaha adalah perubahan energi yang terjadi pada suatu benda. Karena untuk melakukan usaha biasanya ada faktor lain. Nah, salah satu contohnya adalah energi kinetik. Nah, mengapa harus perubahan energi kinetik? Bukan energi kinetik aja. Karena dalam usaha itu merupakan terjadinya perpindahan suatu benda. Karena kalau jika ada perpindahan suatu benda, maka pasti ada Vno dan Vt. Atau kecepatan awal dan kecepatan terakhir. Sehingga memungkinkan EK2 dan EK1. Atau energi kinetik 2 dan energi kinetik 1. Tapi bisa saja energinya itu merupakan energi potensial gravitasi. Jadi rumus untuk menghubungkan usaha dan energi adalah W sama dengan delta EK atau energi kinetik, atau W sama dengan delta EP atau energi potensial gravitasi. Penerapan konsep pada eksperimen ini adalah ketika berkendara sepeda, hal yang paling penting dalam berkendara adalah menggunakan helm jika moda transportasi tersebut tidak memiliki atap. Ketika terjadinya kecelakaan, helm membantu meminimalisir benturan kepala kita terhadap benda yang terbentur, atau di kasus ini adalah lantai yang terbentur. Dengan eksperimen ini, kami mencoba bagaimana caranya agar kita dapat meminimalisir benturan dengan cara menggunakan bubble wrap sebagai cushion untuk meminimalisir rasa sakit. Sehingga waktu benturannya dapat diperlama dan gaya impuls pada objek yang terbentur akan lebih kecil. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan hanyalah 4, yaitu bubble wrap, helm, melon, dan juga gunting. Pembuatan. Pertama, cari helm sepeda yang bisa digunakan pada sore hari. Kemudian, jangan lupa juga untuk potong bubble wrap jadi beberapa bagian untuk bagian dalam helm. Terus, letakkan bubble wrap kepada dalam helm tersebut, khusus pada bagian atas, depan, dan belakang, terutama pada bagian yang keras dari bagian dalam helm. Jika bubble wrap tidak melekat kepada helm sepeda tersebut, bisa digunakan helm atau tip untuk melekatnya. Prosedur percobaan. Pertama, gunakan helm sepeda kepada kepala dengan ketat, dan pastikan helm tersebut tidak longgar dan diisi dengan bubble wrap. Dan mengendarikanlah sepeda dengan helm tersebut. Tetapi karena percobaan ini sebenarnya dilakukan pada kepala manusia, kita pikir ini berbahaya, karena resikonya adalah kepala kita yang mengalami benturan yang keras. Karena kita pikir itu berbahaya, kita mengganti percobaan kita dengan kepala manusia menjadi melon. Karena melon itu benda mati. Kita memasukkan melon ke helm dan menjatuhkannya dari ketinggian 84 cm dan 188 cm. Sedikit. Mana? Banyak dikit. Iya, banyak dikit di sini. Dikit.
Udah. 3, 2, 1. Aman. Aman, yeay. Penilaian hasil percobaan. Kita mencoba kekokohan helm tersebut dengan sebuah melon sebagai pengganti kepala. Saat melon dipakai helm, kemudian dijatuhkan dari ketinggian sekitar 188 cm, melon tersebut tidak memiliki keretakan ataupun kerusakan dalam helm tersebut. Dengan percobaan ini, kita memiliki konklusi kalau helm ini berfungsi dengan baik dalam situasi di mana jika seseorang jatuh dari sepeda karena helm tersebut membuat kepala orang tersebut dengan aman dari kerusakan. Kita juga sedikit melakukan percobaan dengan memakai helm itu sendiri dan mencoba memukulnya sedikit. Walaupun perubahan yang dirasakan sedikit, kita merasa bahwa helm tersebut terasa lebih empuk. Kesimpulan dari proyek ini bahwa proyek ini berhasil. Sebab tanpa adanya bubble wrap, melon tersebut akan penyok. Dan ini dibuktikan juga saat kami mengetes dengan cara dipukuli dengan kepalan tangan anggota kami. Kita juga dapat belajar bahwa banyak sekali contoh penerapan impuls momentum yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Dan salah satu penerapannya adalah keamanan berkendara, terutama ketika menggunakan alat moda transportasi. Di mana jika terjadi kecelakaan, terdapat orang-orang brilian yang telah memikirkan keamanan berkendara agar kita aman dari kecelakaan berat. Biblical worldview yang kami pilih adalah Wonderfully Made dan Worshipful Expression. Untuk bagian Wonderfully Made, Tuhan telah membuat otak manusia sedemikian rupa, dan ada beberapa orang yang Ia berkati untuk mencari cara bagaimana untuk mengajari kita melalui percobaan-percobaan yang telah terjadi. Contohnya, seperti para ilmuwan yang menemukan cara untuk meminimalisir kecelakaan dengan menciptakan yang namanya crumple zone, sehingga yang mengendarai dapat merasa aman dan nyaman ketika terjadinya bencana. Untuk worshipful expression, kita bersyukur bahwa dengan adanya proyek ini, kita bisa mengetahui seberapa hebat kemampuan otak manusia, dan Dia menciptakan otak kita dengan sempurna. Kami bersyukur bahwa dengan ini, kita bisa tahu bagaimana cara untuk mengatasi rasa sakit. Kita bisa bersyukur dengan cara mempelajari ilmu yang telah ditemukan oleh para ilmuwan, agar kedepannya mungkin kita dapat membantu komunitas kita melalui pengetahuan kita. Berikut adalah daftar pustaka yang kita gunakan. Terima kasih dan Tuhan memberkati.